Oke, materi selanjutnya setelah ngomongin bilangan pecahan dan operasi pecahan campuran maupun yang biasa, kali ini kita mau masuk judul baru yaitu bentuk pangkat. Nah, kalau di buku kalian itu ada di halaman 8 yang di bawah bentuk pangkat. Nah, apa itu bentuk pangkat? Perpangkatan atau bahasa lainnya eksponensial itu artinya adalah pengulangan perkalian. Jadi kalau Umi tuliskan bentuknya itu adalah A pangkat N. Nah, A ini namanya adalah bilangan pokok. Bilangan pokok. Sedangkan N itu merupakan bilangan pangkatnya. Nah, kalau begitu, maka artinya A pangkat N itu adalah perkalian bilangan pokoknya A, berarti ya perkalian berulang antara A sebanyak dengan bilangan pangkatnya yaitu N. Jadi A dikali A dikali A sebanyak dengan N. Nah, banyaknya pengulangannya sebanyak dengan N. Jadi kalau kita ambil contoh, misalnya untuk 2 pangkat 3 itu artinya pengulangan perkalian 2 sebanyak 3 kali. Maka artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sedangkan untuk 5 pangkat 2 pengulangan bilangan 5 sebanyak 2 kali. Berarti 5 dikali 5. Lalu gimana kalau negatif 2 pangkat 4? Artinya pengulangan bilangan negatif 2 sebanyak 4. Jadi negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2 dikali dengan negatif 2. Nah, sama halnya dengan setengah pangkat 3. Artinya pengulangan perkalian setengah sebanyak 3 kali. Jadi dia setengah dikali dengan setengah dikali dengan setengah. Selesai. Nah, ada beberapa sifat-sifat dalam bentuk perpangkatan. Kita bahas yang pangkat 2 dan 3 aja dulu. Nah, sifat-sifatnya ada banyak ya, Kak. Yang pertama itu adalah perkalian. Perkalian antara A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, di sini perkaliannya itu punya bentuk bilangan pokok yang sama. Apa bilangan pokoknya? Sama-sama A. Tetapi di sini bedanya berada di bilangan pangkat. Nah, kalau kalian menemukan hal seperti ini, maka penyelesaiannya itu adalah bilangan pokoknya ditulis lebih awal dan pangkatnya jika perkalian pangkatnya dijumlah. Jadi M ditambah dengan N. Nah, Contohnya untuk 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Kita cek dulu apakah bilangan pokoknya sama? Ya, bilangan pokoknya sama-sama 2. Lalu pangkatnya berbeda. Nah, kalau perkalian maka pangkatnya dijumlah. Jadi 2 pangkat 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 5. Oke, untuk pembagian A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, maka kalau pembagian pangkatnya dikurang. Tapi hal ini berlaku hanya untuk bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, nggak bisa kita gunakan sifat ini. Maka ini berubah menjadi apakah? A pangkat M dikurang dengan N. Untuk contohnya misalnya
5 pangkat 3 dikurang dengan 5 pangkat 2. Nah, jadi ini 5 pangkat 3 kurang 2. Sehingga hasilnya 5 pangkat 1. Lalu gimana kalau pangkatnya dipangkatkan kembali? Contoh, A pangkat N dipangkatkan dengan M. Nah, kalau terjadi hal seperti ini, maka bilangan pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi A pangkat N dikali dengan M. Untuk contohnya misalnya 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Nah, ini pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 kali 3, 6. Nah, sifat selanjutnya. Kalau ada dua bilangan yang berbeda, A kali B, dipangkatkan dengan hal yang sama, pangkat N. Nah, ini bisa kita pecah menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, contohnya itu misalnya 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Ini senilai dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 2. Sifat selanjutnya, gimana dengan A per B dipangkatkan dengan N? Nah, ini serupa dengan A pangkat N per B pangkat N. Nah, untuk contohnya misalnya 2 per 3 dipangkatkan dengan 2. Ini artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, sifat selanjutnya, ini yang paling penting. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, bilangan apapun kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Contoh, untuk 5 pangkat 0 hasilnya 1. 7 pangkat 0 hasilnya 1. Untuk 500 pangkat 0 hasilnya juga 1. Lalu kemudian setelah ngomongin pangkat positif, sekarang kita mau ngomongin pangkat negatif. Ada kalanya sebuah bilangan pokok punya sebuah pangkat negatif. Nah, tugas kita biasanya merubah pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Nah, caranya kalau ada A pangkat negatif N, ini diubah menjadi 1 per A pangkat N. Nah, ini agak susah ya. Kita lihat dulu contohnya. Contohnya, misalnya 2 pangkat min 3. Ini kalau diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat min 3. Lalu, ketika ada 1 per 2 pangkat 2, kalau diubah menjadi pangkat negatif, dia jadi 2 per min 2. Nah, kemudian contoh lagi, 2 pangkat min 2 per 3 pangkat min 3. Ubah mereka menjadi bilangan pangkat yang positif. Caranya gampang. Yang di atas pindah ke bawah, yang bawah pindah ke atas, dibalik. Jadi di sini 3 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Oke, sekarang kita mau menentukan gimana nilai dari bilangan berpangkat. Tadi kan Umi bilang bahwa bilangan berpangkat itu adalah operasi perkalian berulang. Jadi kalau untuk 2 pangkat 3 itu adalah perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 dikali 2 kali 2. 2 dikali 2 adalah 4, dikalikan 2 menjadi 8. Nah, kemudian untuk 3 pangkat 2. Nah, ini adalah 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kayak setengah pangkat 2. Berarti kan tadi apa? Sesuai dengan sifatnya. Jadi 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 kali 1 per 2 kali
2 karena dia pangkat 2. Jadi 1 kali 1 adalah 1 per 2 kali 2 adalah 4. Nah, kemudian Umi mau mengubah bilangan bulat menjadi bilangan pangkat. Misalnya kalau 16 ini berapa kali berapa? 4 kali 4. Berarti 16 ini adalah 4 pangkat 2. Tetapi K16 ini juga merupakan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Dari mana, Mi? Karena 4 itu adalah 2 kali 2 nih kawannya. Jadi 16 itu juga merupakan 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Jadi 2 pangkat 4. Lalu banyak lagi bilangan yang lain. Misalnya 18. Nah 18 itu berapa? Nah 18 itu apa aja faktor dari 18? 3 dan 9. Berarti kita ubah dulu dia menjadi perkalian 3. Berarti 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali berapa lagi yang 18? Kali 2. Berarti 9 kali 2. Nah, 3 kali 3 ini yang bilangan pengulangan ini itu bisa kita simpelkan menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan 2. Nah, gimana kalau Mi 2-nya nggak ada angkanya, nggak ada pangkatnya? Kalau tidak dituliskan berarti di sini ada pangkat 1. Nah, gampang ya sekarang. Nah, gimana kalau misalnya 125? Ayo, berapa pangkat berapa? Cari tahu semuanya. Nah, nanti setelah ini Umi akan memberikan beberapa contoh-contoh soal penyelesaian tentang bilangan pangkat yang bentuknya itu PDF yang bisa kalian pelajari. Serta nanti Umi akan berikan latihan-latihannya. Oke, Kak?